segmen terakhir, segmen keempat. Kalau memang masih ada yang nelpon lagi kita masih Gaturi. Jadi obrolan kita hari ini daging kalau. Apa dia, Onja? Masih daging. Iya, apa? Udah jelas kau nih, Aida. Nah gitu kita nyambung lagi di bahasanmu. Tapi ada juga tadi pertanyaan, cak mana sih Mbak rentetan? Nah dari yang pengerjaan tahapan yang pacak misal bersihin gedung ataupun proyeknya dari awal, pacak tidak dijelasin. Mungkin kalau untuk dari proyek biasanya kita melakukan survei di awal. Survei di awal, pekerjaannya seperti apa, kesulitannya apa, lalu kita diskusikan dengan tim, baru kita bisa mengatur posisi-posisi tim di mana, seperti itu. Tingkat resikonya apa yang harus kita hindari, yang lebih banyak harus kita berhati-hati seperti itu. Itu ya, kurang lebih. Mas Ano ada pengen nambahin? Sama paling tambahannya paling biasanya kita bikin job safety analysis gitu kan, terkait apa aja nih yang bahaya nih gitu kan. Nah baru dikurangi resikonya dengan memakai alat ini dan sebagainya gitu. Satu tim minimal berapa uang Pak kalau mengerjakan project gitu? Minimal kalau yang ngegantung ya, kalau yang ngegantung itu berdua. Nanti yang di atas ada lagi dan yang di bawah ada lagi, itu tergantung kebutuhan. Tapi kalau yang bergantung tidak boleh sendiri. Mulai dari start sampai finish. Iya, mulai intinya bekerja di ketinggian itu nggak boleh sendirian. Karena kalau dia kenapa-napa, temannya yang samping bisa langsung ditolong. Mau dia ngehubungin tim penolong. Samula baca kami MC berdua tuh lah. Lucu. Penasaran tuh alat-alat itu dari kita apa dari yang menyediakan pihak yang gedung yang menyediakan? Biasa kalau di akses tali sih disiapin sama personalnya sendiri, bisa. Dan juga company-nya yang ngasih kerjaan. Dan talinya itu bukan tali sembarangan. Bukan tali rafia. Jangan kok kira layang putus tadi. Jangan kok kiranya Lego ini nih. Talinya tali khusus ya, mantel namanya. Ya, jadi biasanya misalnya perusahaan ini kan, kami tidak kata kalau alat-alat kamu nah bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Beda lagi bayarannya tapi. Beda lagi saya kami bisa bayarannya kalau dari kami galau. Segalanya pacak diomong. Kami tidak kata ini kami ada ke. Asal kamu bayar kami. Iya. Sama MC. Yang penting ada mulus. Galas minuman tali dah, malah dipocok gedung. Galas minuman tali sama. Galas minuman tali. Tali aku kurang. Talinya gantian. Lagi kurang tali. Jadi kalau main layangan, kau ada gelas tak bisa. Nah, gelasan aku. Paling lama durasi bergantungnya. Berapa lama? Saya bergantung deh ngomongnya. Seharian pernah. Karena bukan gedung sih, tower. Tingginya 395 meter. Jadi dari pagi nembus pintu dari pagi makan siang sampai sore turun baru turun. Jadi makannya di mana? Makanya kalau di tower kan kita masih bisa duduk. Ya udah, makanya duduk. Tapi kita masih keikat gitu. Jadi makannya bergelantungan. Iya. Makannya duduk cuma sambil was-was juga ya. Pernah enggak merasa pusing pas dari atas nengok ke bawah, Cina? Pernah enggak pusing? Pernah. Biasanya kan kalau kita tiba-tiba kan dijawabnya pernah. Tiba-tiba nih awalnya sehat nih kan. Nah, sampai atas tuh tiba-tiba oleng. Pernah. Karena lapar tadi. Kalau lapar bener. Kalau lapar. Orang lapar tadi, Mbak. Kadang kan kita kalau namanya pegawai itu kadang lupa waktu ya. Tahu lah jam 1 begini kan. Itu mulai tanda-tanda badan. Mulai tanda-tanda tadi. Oleng. Nih kan, enggak taunya lapar gitu tadi itu ya. Jadi stop dulu bergelantungan makan. Biasanya kalau masih di gedung ini kita turun. Kalau yang tower tadi makan di pojok dulu lah. Iya, makan. Udah disiapin dari pagi. Ini Makan buat dibawa makan di siang, atas. ini buat minum. Gitu kan. Jadi sekolah ya. Jadi saatnya kalau MLM terjun tuh pakai tali itu apa namanya? Bawah. Playbox. Tapi keren Mbak dia sama itu. Iya, sangat. Ada julukan untuk Apa tuh? orang-orang keren ini, Bramantala. Apa tuh? Berani mati, takut lapar. Cocok.
itu memang moto dia. Kirain langsung dapat on the spot di sini lah. Aku tuh penasaran juga Cek Maria, Ebo. Nah di sekolah itu tadi instrukturnya itu memang wong-wong yang terpilih dari kawan-kawan pencinta alam atau ada memang dari ada sekolahnya. Ada dari divisi-divisi lain saya itu Mbak yang pernah Mbak ketahui. Memang senior nih kan biasanya. Ya, senior. Kalau itu sebenarnya ada sekolahnya. Jadi melewati tingkatan, ada tingkatan 1, 2, dan 3. Terus instruktur gitu kan. Kebetulan Mas Ano instruktur. Mbak Dwi juga. Jadi sekarang sudah menjadi tenaga pengajar juga. Iya, alhamdulillah. Jadi melewatin itu udah di tingkat 2, ngambil beberapa persyaratan lagi seperti pertolongan pertama, first aid. Kita sekolah lagi untuk menjadi trainer. Gitu. Sudah buka trainer nggak ini? Ada sekolah trainingnya atau ada sekolahnya di sini? Kalau di Palembang belum ada sih. Palembang belum. On the way lah, on the way. Komunitas. Kalau komunitas kita lebih ke satu Indonesia ya. Satu Indonesia. Berarti banyak proyeksi rob akses banyak. Kurang lebih berapa lah Kak Ano sama Mbak Dwi? Mungkin Sabang Merauke lah. Iya, ratusan ribu. Banyak berarti tidak cuma di kota ya, di kabupaten pun juga ada pasti. Iya. Kalau regional kita Palembang ada berapa banyak kira-kira? Mungkin ada di 35 atau 40 orang. Nah, nama nongkinya tuh kalau Mbak kalau kami nongkrong sama Cek Marah mau apa? Das ngopi, kata Ebo Cek Marah, payo paling kedai kopi ya. Otomatis kan di darat. Nah, kalau kakak ini yang ngopi juga di darat juga. Kopi di udara. Tadi angin mereka nongkrong. Di mana kalau lagi begawe, ya begawe. Jangan kau sama ke tentang begawe jadi pocok, hanya nongkrong jadi pocok. Sudah dulu. sudah kan. Dia kan begawi. Dia kan begawi. Ya ini karena di penghujung acara di warung Aibo ini mungkin tadi apa undang apa? Himbauan. Bisa kasih himbauan ke pemuda-pemuda yang berminat pengen atau memang ya itulah pokoknya Mbak silakan Mbak. Terserah Mbak Dwi dulu boleh Mbak Dwi dulu. Mungkin untuk teman-teman yang mau menggeluti profesi rope access akan lebih baik belajar dulu ilmunya, ikuti sekolahnya, ya ikutin aturan yang ada sesuai dengan aturan ketenagakerjaan di negara kita di Indonesia itu. Semuanya udah ada Alkitabnya, semuanya udah ada susunannya sebenarnya. Tinggal kita aja mencari channel atau mempelajari itu sih. Jadi jangan hanya modal nekat aja. Kebanyakan ya di industri-industri ketinggian modal nekat dan akhirnya terjadinya kecelakaan kerja gitu, fatal gitu. Kita harus pahami metodenya dan peralatan yang harus kita gunakan. Teknik-tekniknya. Betul. Mas Ano? Ya, sama ya, paling sama terus sudah diwakili. Udah sama. Kita ada ditambahin. Struktur kita ini. Sudah. Lagi Mas Ano nggak apa ditambahin. Ya paling itu apalagi undang-undang di ketinggian ini baru diperbarui ya tahun 2016 ya tentang Permenaker 9 tahun 2016 tentang bekerja pada ketinggian. Jadi ini aturannya udah ada dari Kementerian Tenaga Kerja, ya tolong diikuti ya, ditaati gitu bagi para pelaku dan para pebisnis agar angka kecelakaan di Indonesia agak menurun. Ya, betul. Nah mungkin terakhir ini mungkin pemirsa di rumah penasaran kalau memang pengen bergabung atau juga pengen menjadi profesi ini nih di mana nih Mbak? Pengen nak nyinggung. Pengen belajar. Akses masuknya kemana nih Mbak? Masuknya tuh kemana nih? Nah, bisa mungkin dikasih tahu. Ada bisa Channel sekolahnya gitu. Channel. Jadi sebenarnya ada kumpulan namanya Asosiasi Rope Access Indonesia ya. Nah di situ infonya lengkap terkait mau pelatihan dari Sabang sampai Merauke mungkin ada di situ ya perwakilan. Dari situ bisa gabung ikut pelatihan gitu ikut pelatihan dulu. Iya, ikut pelatihan. Ada medsosnya nggak? Asosiasi itu tadi. Medsos, Instagram atau Facebook ada Asosiasi Rope Access Indonesia ya. Mungkin bisa tanya-tanya di sana. Mungkin bisa forumnya terbuka ya. Iya, forumnya terbuka.
Asosiasi apa Pak tadi? Rope Access Indonesia. Nah, baca pemirsa follow ya Facebook. Di Facebooknya. Official kayak. Official. Jadi pemirsa jangan takut, apapun pekerjaannya itu pasti sudah ada prosedur-prosedur masing-masing. Tinggal kita pacak mendalami ilmunya. Nah, semakin pacak itu semakin bermanfaat pastinya. Nah apalagi tambahan masih? Kok lagi? The next begin. Nah, resolusi ke depannya dari Kak Anok sama Yuk Dwi ini apa nak buat ini apa tuh sekolah fantasi ya, fantasi. Amin tapi ya, enggak apa-apa kita namanya juga bermimpi kan. Ada Mbak kira-kira Mbak? Buat di Palembang. Resolusi untuk kalau dari saya sendiri mungkin saya mau ngembangin di Palembang karena saya orang Palembang untuk menjadikan training center atau buat teman-teman belajar yang memang mau menggeluti. Terus buat diri saya sendiri mungkin ada beberapa pekerjaan yang mungkin belum tercapai ke saya atau gedung-gedung tinggi yang belum tercapai mungkin pengen dicapaikan. Mas Ana nih apa nih? Sama. Tertinggi di dunia lah. Burj Khalifa. Amin juga ya. Baik pemirsa, warung Wak Ebo gitu cukup di sini dulu soal manjat-manjat, soal ketinggian, soal pansos ya. Kita ketemu lagi di warung Wak Ebo minggu depan hari Rabu. Setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pal TV. Memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang inilah.